Itu hak dia. Seperti itulah. Jadi nggak bisa kita mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala melarang syirik dengan tegas berarti ini kejam. Enggak. Atau ini tidak ketemu dengan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu saja tidak. Itu adalah hak kausalitasnya Allah. Ada pertanyaan, apakah Universitas Islam Madinah gratis? Tentu saja gratis. Ya. Beasiswa. Asal Anda diterima di sana, insya Allah, maka itu gratis. Ustadz, kalau kita sudah membangun istana di surga, tapi kita ternyata masuk neraka, bagaimana istana kita di surga? Bagaimana istana kita di surga? Atau istana yang punya kita? Allahu a'lam. Ada Allah pemiliknya. Saya tidak tahu akan diapakan istana Anda kalau Anda misalnya meninggal dalam keadaan kafir. Ya, tadinya sudah beramal soleh, sudah banyak istana di surga, tapi ternyata malah masuk ke neraka. Atau dia murtad dari Islam sehingga masuk ke neraka. Kalau Anda seorang muslim, dan Anda memang punya masalah dalam dosa dan harus masuk neraka dulu, wa na'udzubillah, maka istana Anda tetap Anda akan datangi nanti di surga. Kan begitu. Suami saya mu'allaf dan ortunya budak. Suami saya bertanya kenapa dia boleh menghormati orang tuanya, hanya bertanya kenapa dia tidak boleh menghormati orang tuanya hanya dengan pegang dupa, dalam kurung tidak berdoa. Katanya Allah Maha Pengasih, kenapa pegang dupa saja saya masuk dosa syirik atau murtad? Tidak, saya tidak pernah kita mengatakan dengan Anda pegang dupa itu, yang misalnya memfasilitasi orang tua ya, memfasilitasi orang tua Anda dengan memegang dupanya berarti Anda syirik. Enggak, tergantung. Kalau Anda sudah paham hukumnya, bisa jadi murtad. Gitu. Artinya Anda seperti mendukung ya, mendukung dosa itu. Karena dia lagi berbuat kesyirikan, nggak boleh. Gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan. Anda sebagai mu'allaf sekarang masuk Islam, paham nggak masalah itu? Kalau Anda mendukung orang tua Anda dengan cara memberikan dupa, membantu dia menyembah berhala, patung, berarti Anda sama saja mendukung dia untuk menyembah. Adalah kita mengajak dia untuk supaya ikut ke dalam agama Islam. Faham, nggak ada pencipta di langit dan bumi kecuali Allah, kan begitu. Nah, kalau Anda memfokus masalah ini, ya, kita akan coba buka lebih lebar lagi bahasannya. Maksudnya begini, Islam membolehkan toleransi. Bukan cuma boleh, tapi masih kena ada beberapa dalam masuk hal yang wajib ya. Seperti misalnya bakti dengan orang tua. Walaupun orang tua Anda kafir, Anda wajib berbakti. Bakti itu artinya memberikan yang terbaik. Pelayanan, makanan, minuman, pakaian, transportasi. Kasihlah dia yang terbaik. Kan gitu. Kemudian juga kerabat, saudara, ponakan, ya, anak, siapa saja. Anda tetap boleh silaturahim dengan mereka. Anda boleh menjenguk mereka kalau sakit. Anda boleh membantu mereka kalau mereka susah. Membangunkan rumahnya, melunaskan utangnya. Kan banyak yang bisa dilakukan. Kita udah harus prinsip dasarnya, qul ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak sembah. Saya tidak akan ikut-ikut ritual apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma'bud. Kalian pun tidak usah ikut-ikutan. Saya khusus ritual kita sendiri-sendiri. Allah kalau menurut saya mungkin dengan bahasa-bahasa langsung vonis ya kekafiran itu. Mohon maaf, kekafiran itu teman-teman sekalian hanya akan disampaikan dan ditegakkan pada seseorang kalau sudah sampai padanya argumentasi. Udah jelas ya bahwasanya dia memang ya telah melakukan perbuatan syirik itu. Baru ditegakkan padanya istilah kekafiran itu ya.
Jadi di sini dilihat kalau Anda melakukan perbuatan kufur, apakah telah tegak pada Anda argumentasi, udah sampai pada Anda hujjah, dalil yang itu. Kalau belum ya sudah, berarti belum ada itu. Ya, belum sampai kepada tingkat kekufuran. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, apa hukum jauh dari istri dan orang tua dikarenakan tugas luar kota? Mohon sarannya Ustaz, apakah saya harus cari kerja lain supaya bisa dekat dengan keluarga? Tentu saja jauh lebih baik ya, kalau Anda bisa dekat dengan keluarga itu, Masya Allah. Itu sebuah nikmat yang besar. Jadi Anda bisa memberikan hak orang tua, Anda bisa memberikan hak istri, kan gitu. Jadi saran saya memang harusnya dekat. Tapi kalau tidak bisa, maka Anda bisa berikan pengertian kepada orang tua, kepada istri. Istri bisa diajak sama anak-anak kalau memang Anda punya kemampuan. Orang tua mungkin didatangin, dipenuhi kebutuhannya, seperti itulah. Jadi kalau Anda bisa dapat kerjaan yang lebih dekat, jauh lebih baik tentunya. Allahu a'lam. Mohon nasihatnya Ustaz mengenai seseorang yang suka mendengarkan ceramah namun kurang dalam mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Misal faham ilmu berbakti kepada orang tua tapi nyatanya suka membantah orang tua. Ini kita rincikan dulu. Ilmu yang tidak dipraktikin itu ilmu wajib atau ilmu sunnah. Kalau kayak tadi dikasih contoh ini masalah bakti sama orang tua itu kewajiban. Harus dia praktekin, tidak bisa tidak. Dan memang tidak boleh dia bantah orang tuanya. Kalau dia bantah berarti tidak bermanfaat ilmu yang dia pelajari. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, ridho fi ridhal walidain. Ridhonya Allah di ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Dan murkanya Allah justru di murka kedua orang tua. Kalau dia belajar agama benar seperti yang dibahasakan oleh penanya sini, tentu saja dia harus faham masalah ini. Gak boleh dia main-main soal itu ya. Tapi kalau yang dimaksudkan ilmu agama dalam hal sunnah, misalnya dia sudah tahu hukum sholat duha, tapi dia belum kerjakan, maka itu tidak berdosa. Dia hanya kehilangan keutamaan saja. Ya, Allahu a'lam. Saya berharap teman-teman sekalian kalau sedang bertanya, jangan disebutkan nama perusahaannya ya, atau nama individu misalnya. Ya baik dihindari, karena saya tidak akan jawab soal itu. Saya hanya akan jawab secara global. Ya, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status upah tukang jahit yang menjahitkan pakaian dengan model yang akan menampakkan aurat konsumennya, sementara pakaian itu atas permintaan konsumennya sendiri. Jadi begini, ini butuh rincian. Kalau kayak di negara-negara Timur Tengah, kayak misalnya di Saudi ya, memang di jalan-jalan pun tidak ada perempuan yang tidak berhijab. Karena kalau tidak berhijab, peraturan pemerintah mereka bisa dihukum, kan gitu. Sehingga tukang-tukang jahit bebas menerima orderan, baik itu pakaian yang sudah jadi atau pakaian untuk santai di rumah, lebih terbuka lah. Karena kan juga istri di rumah butuh pakaian-pakaian yang mungkin bahasa langsungnya seksi, yang bagus, yang terbuka buat suaminya. Dan itu bisa terjadi. Dan mereka juga butuh itu tentunya. Mereka juga butuh itu. Nah, itu dibolehkan saja. Bahkan silakan Anda jual. Di Saudi tidak asing kita kalau masuk ke dalam toko-toko pakaian, kita akan temukan ada baju-baju tidur wanita misalnya terbuka. Itu umum. Tetapi kalau kayak di Indonesia, di negara kita, dan kita tahu dia pasti bukan pakai sama suaminya, dia bukan pakai di rumahnya, tapi dia pakai di pinggir jalan misalnya, di tempat umum, maka ini tentu berdosa. Ya, tidak bisa sama sekali kita mengatakan bahwasanya ini halal ya, karena memang akan dipakai terbuka auratnya. Dan dari sisi mana kita bisa mengatakan, oh dia nggak berdosa kok, toh terserah orang yang mau pakai, kan nggak mungkin. Anda sudah tahu dia akan pakai untuk itu. Ya, Allahu a'lam. Jadi baik jangan diambil orderan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap saya menghadapi sindiran kakak kandung yang bilang kalau saya nggak memudahkan urusan orang lain karena saya nggak tanda tangan pengajuan bank beliau karena bapak sudah meninggal dan mau pakai sertifikat rumah inti. Saya tidak mengerti maksudnya tanda tangan apa. Oh, mungkin Anda maksudnya dengan tanda tangan Anda akhirnya bisa keluar uang ya, mungkin untuk mengambil uang pinjaman dari bank konvensional gitu. Nah itu tidak usah dipedulikan sindiran itu. Bilang karena ini haram dalam Islam. Begini akhi dan ukhti. Kalau ada sesuatu yang Anda sudah yakin itu tidak boleh dalam Islam, perkuat argumentasi Anda. Dengan cara, coba kumpulan artikel-artikelnya. Sehingga kalau ada orang bertanya, Anda punya hujah yang kuat. Anda punya hujah yang kuat untuk
menyampaikan, ini loh, saya tidak lakukan karena ini. Gitu. Saya bertemu beberapa hari yang lalu, subhanallah, dengan beberapa orang yang Masya Allah punya utang puluhan miliar. Dia bilang, Ustaz, saya sudah putus asa, tapi akhirnya Allah SWT mudahkan. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang ternyata teman-teman ini memotivasi ya, untuk bisa untuk bisa keluar dari utang ini. Bagaimana caranya? Saya tanya. Dia bilang dengan cara saya datang ke bank, saya pelajari dulu tentang masalah hukum riba itu nggak boleh, ya termasuk membayar bunga bank. Tapi supaya adil, saya pun membawa argumentasi tentang wajibnya saya bayar utang. Maka saya menghadap ke bank, waktu itu dia bilang di bank BCA. Dia bilang saya menghadap, kemudian saya bilang, saya ini muslim. Saya wajib bayar utang, tapi saya nggak wajib bayar bunga. Kalau Anda setuju saya bayar utang saja tanpa bunga, maka saya akan lanjutkan. Seperti itulah. Dan akhirnya disetujui 4,9 miliar utangnya atau bunganya dimaafkan. Dan itu bisa berjalan. Jadi maksud saya gini, mungkin Anda bisa jadikan sebagai kesempatan untuk mendakwai saudara Anda tadi. Supaya sampai kepada beliau gitu ya. Bahwasanya memang ini adalah sesuatu yang haram, jadi saya nggak bisa. Ya, kalau darurat, mungkin Anda bisa cari solusi lain, misalnya bantu dia untuk menemukan pembeli, ya, dari kalangan orang-orang muslim yang baik-baik, mungkin yang Anda sholat di masjid, ya. Terus tanyakan kalau di sini ada nggak orang-orang yang mampu di masjid ini, di masjid-masjid dekat rumah atau di masjid besar di kota Anda. Kemudian coba, mungkin itu biasanya ada orang-orang muslim yang baik, yang dermawan, bangun masjid itu misalnya, maka coba ya supaya bisa minta bantuan, mungkin dia bisa beli atau dia bisa pinjamkan, ya seperti itulah. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku, saya bukan guru. Kita cuma teman, sama-sama akhi dan ukhti ya. Saya bukan guru, saya bukan seorang yang layak untuk dipanggil dengan gelar-gelar seperti ini. Tapi kita menjalankan firman Allah SWT. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan, karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Saya ada problem di usaha saya, intinya dia mau membayar sisa pembayaran jasa saya. Intinya dia tidak mau, maaf. Saya ada problem di usaha saya, intinya dia tidak mau membayar sisa pembayaran jasa saya. Apa yang harus saya lakukan? Sementara jika ditagih, sudah susah, mohon dijawab. Ini cobaan. Ini cobaan dalam kehidupan Anda. Cuma yang perlu Anda ketahui, kalau ini cuman saya berbagi ya sama akhi yang bertanya ini, saya tidak pernah temukan orang ya, selama hidupnya belum pernah ditipu orang, belum pernah misalnya diganggu orang, belum pernah menghadapi cobaan-cobaan. Dari kecil itu orang sudah mulai ada cobaan-cobaan, mungkin diganggu oleh saudaranya, diganggu oleh temannya. Sudah begitu kehidupan dunia. Begitu juga kita. Jadi Anda bukan satu-satunya orang, teman-teman sekalian, yang jasa Anda tidak dibayar misalnya, atau piutang Anda tidak diselesaikan oleh orang yang utang misalnya. Itu bukan yang baru gitu loh. Semua orang mengalaminya. Maka kalau saya pribadi menyarankan, yang pertama, jadikan bahan muhasabah, introspeksi diri. Kenapa kira-kira ujian ini datang kepada saya? Wudu, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau seandainya perkara ini sebabnya adalah dosaku, maafkanlah dosa-dosaku. Gitu kan? Kalau ini belum rezekiku, jauhkanlah dia. Kalau ini rezekiku, mudahkanlah dia. Kan begitu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadikan sebagai bahan muhasabah. Karena dengan bermuhasabah, teman-teman sekalian, kita akan nanti punya gambaran. Allah SWT akan berikan gambaran dalam diri kita, kalau ini benar atau ini salah. Seperti itulah ya. Kemudian yang kedua, Anda coba duduk, negosiasi. Nego aja. Kalau misalnya dia utang, dia belum bisa bayar sekarang. Baik, kira-kira kapan mau dibayar? Ya, kira-kira apa solusinya? Diskusilah. Anda juga sambil pikirkan solusinya. Coba mudahkan. Mudahkan dalam arti kata, berikan tenggang waktu, berikan solusi, mungkin dia bisa bayar sekian kali, kan gitu. Bangkrut, atau dia fast
buruk sekali orang ini, memang penjahat, ya sudah Anda tawakal Allah, anggap itu adalah sedekah. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan. Bagaimana menurut Ustaz tentang pendapatan gaji saya di leasing? Jika saya membeli makan untuk anak dan istri, itu haram atau halal Ustaz? Kira-kira Anda mau saya jawab apa ini? Ya, kalau Anda betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati Anda ingin mengetahui hukum apa adanya, mau tahu ini boleh atau tidak ya, maka insya Allah Anda akan bisa menerima jawaban yang akan saya sampaikan. Tapi kalau Anda memang dasarnya berat dalam bertanya, maka apapun jawaban saya tidak akan bermanfaat kan gitu. Kalau Anda bekerja di leasing dan memang ini adalah cicilan dengan akad ribawi, bukan akad syar'i, maka Anda haram uangnya. Jelas haram itu. Ya, karena Anda membantu orang-orang untuk membayar dengan cara ribawi, gitu kan. Atau kadang-kadang bahkan bisa menyita benda yang sudah dibayar oleh orang-orang, sementara dia mungkin masih bisa ada solusi ya. Baik, bagaimana cara membedakan akad syar'i sama akad ribawi? Dalam akad itu, kalau ribawi, misal saya begini, saya mau beli mobil, saya nggak ada duit, saya bisa datang kepada seorang muslim yang saya kenal, atau saya datang ke lembaga ya, bisa seorang muslim atau lembaga saya datangin. Kemudian saya ya, mengatakan pada orang itu, saya ingin membeli mobil harganya 200 juta. Saya nggak ada duit, bisa nggak saya dibelikan? Misal teman saya bernama Ahmad misalnya, saya bilang Ahmad bisa beliin saya nggak? Lalu Ahmad mengatakan, bisa Khalid saya belikan, tapi dengan syarat ya. Dia bilang dengan syarat saya akan jual kepada kamu mobil yang saya beli 200 juta itu untuk kamu, jadi 220 juta misalnya. Terus saya deal, saya mengatakan baiklah, saya setuju, nggak ada masalah, saya setuju dengan itu. Nah dengan saya setuju, dan dia pun misalnya membagikan atau memberikan kemudahan, misalnya dia mengatakan, baik kalau begitu bayar saja misalnya 36 bulan, ya, 3 tahun atau 2 tahun misalnya, seperti itulah. Maka itu terjadi akad cicilan yang boleh gitu kan. Tapi kalau akadnya adalah si fulan, misal melalui lembaga leasing atau perbankan, si fulan membeli mobil, bukan membeli mobil biasanya akadnya. Si fulan misalnya perbankan mengutangkan ya, kepada fulan jumlahnya misalnya 200 juta. Yang akan dibayar setiap bulannya misal 10 juta dengan bunga sekian. Nah, ini jadi riba. Dan Nabi SAW melaknat orang yang terlibat dalam masalah riba ini. Kan berat gitu ya. Saran saya Allahu a'lam, Anda coba ikhtiar. Saran saya supaya hatinya tenang ya. Coba mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibukakan pintu-pintu rezeki. Karena teman-teman, kita nggak akan bisa keluar dari sesuatu yang haram, terutama masalah ribawi ini luar biasa. Makanya Allah gambarkan adha'afun mudha'afa. Adha'afun mudha'afa itu maksudnya berlipat-lipat, karena itu sifatnya riba. Sifatnya riba begitu. Dia berlipat-lipat ya. Makanya orang kalau punya kartu kredit misalnya, dia berhasil mencicil walaupun baru 2-3 kali, maka sudah ditawarkan lagi utang, tawarkan lagi utang. Memang orang akan terlibat di situ. Sekali kena akan kena, kan susah. Ya. Makanya dilarang. Alangkah baiknya Anda membuka pintu yang baik ya, dengan ikhtiar insya Allah. Anda coba cari tempat kerja yang lain, mudah-mudahan bisa menjadi lebih berkah ya. Dan saya juga ikut mendoakan dalam masalah ini tentunya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Saya pindah di Instagram lagi. Apakah aplikasi Al-Quran yang sering Ustaz rekomendasikan di setiap ceramah itu apa namanya ya, atau apa namanya ya? Saya sudah cari. Yang saya tahu, yang saya pakai Nakhtim namanya. Nakhtim. Nun, kha, ta, mim. Nakhtim. Warna hijau, tulisan bahasa Arab. Coba dibuka insya Allah. Habis ini Anda akan dapat itu. Mudah kok. Ya. Yang penting ingat logonya warna hijau ya. Karena dia cukup banyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara supaya buat pengadaian atau titip gadai syariat? Kalau
Ya, maka namanya titipan tidak boleh ada hal-hal ya. Apa hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bagi orang yang meminta bimbingan atau belajar ilmu agama, tapi guru tersebut meminta biaya guru agama boleh saja. Dosen-dosen di kampus mengajar jurusan agama terlibat ya. Dahulukan yang beragama, hidupmu akan tenang, seperti itu loh. Begitu juga wasiat Nabi SAW untuk para wanita dan walinya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Ya, jadi agama yang didahulukan. Ini dulu yang kedua. Setelah berdoa, Anda juga yang kedua, cari kriteria yang beragama. Ini yang penting, cari kriteria yang beragama. Ya. Teman-teman sekalian, setelah cari kriteria yang beragama, tentunya, maka Anda pindah yang ketiga, usahakan tidak terlalu idealis. Karena ada orang, subhanallah, saya pernah temukan begitu ya. Ada orang tidak menikah-nikah, umurnya sudah melewati batas umur. Dia laki-laki, betul memang laki-laki muda untuk menikah bisa, tapi udah sampai 50 tahun lebih, mendekati 60 tahun tidak menikah. Kalau ditanya kenapa? Karena saya mau cari seperti ibu saya. Ya susah, Allah cuma ciptakan ibunya satu gitu kan. Nggak mungkin. Jadi tidak usah terlalu idealis. Kita menikah, kalau ada orang, mungkin Anda pengen tinggi, putih, begini, begitu, begini, begitu. Nggak ada. Datangnya bukan seperti itu. Lalu bagaimana? Gitu kan. Maka kalau datang penawaran untuk menikah, ada kesempatan untuk Anda istikharah saja. Sholat 2 rakaat. Mohon petunjuk kepada Sang Pencipta Allah. Allah lebih tahu tentang masalah siapa yang lebih cocok gitu ya. Ini. Kemudian teman-teman, yang keempat, jangan pernah membuka pintu maksiat ini. Ini juga termasuk berbahaya sekali kalau dibuka ya, karena akan ada pengaruh setelah itu dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita semua dari masalah itu ya. Saya mau belajar pakai cadar walau kadang-kadang masih sering dibuka ya, seperti itu mungkin. Pendapat tentang cadar dua. Ada yang pertama mengatakan itu adalah sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya, dua itu. Kalau yang mengatakan wajib, maka Anda sekali pakai ya pakai udah. Tawakal Allah. Jangan diubah-ubah lagi. Kalau yang mengatakan sunnah, maka Anda masih boleh coba seperti ini. Ya, jadi pakai kapan Anda merasa kayaknya saya buka dulu itu masih boleh saja. Tapi kalau saya pribadi berpegang pada pendapat pertama, saya masih cenderung kepada wajibnya, karena banyak sekali manfaatnya cadar itu. Wanita kalau bercadar, karena kulitnya juga memang lebih sensitif dari laki-laki, dengan dia bercadar maka lebih aman. Subhanallah, sekarang ini di Eropa ditemukan di masa-masa corona kayak kita sekarang, justru mereka mengatakan wanita yang paling aman adalah muslimah, karena mereka pakai cadar. Ini pengganti masker yang luar biasa. Sekarang orang lagi sibuk dengan masker. Selain daripada itu, memang karena kulitnya beda sama laki-laki, saya dengan teman-teman ikhwah di sini yang mengikuti acara kita, laki-laki semua kami diciptakan memang untuk sholat berjamaah di masjid, jihad, cari nafkah, ya, macam-macam lah. Memang di luar rumah, ngantar jenazah gitu kan. Perempuan memang Allah buat hamil, melahirkan, ya. Maka dia memang di rumah gitu loh, beda kulitnya sensitif.
Makanya kalau keluar dia butuh sunblock, dia butuh ini, dia butuh itu. Maka dengan ditutup ini jauh lebih aman, jauh lebih terjaga. Allahu a'lam ya. Jadi seperti itu kurang lebih jawaban saya ya. Ustaz, apa kita sebagai perantau ketika orang tua menyuruh pulang, kita harus tetap pulang, namun masih terkendala dengan pekerjaan? Tergantung, disuruh pulang kenapa dulu oleh orang tua. Ya, kalau orang tua, Anda lihat orang tua Anda hanya sekedar karena kangen saja ya, mau ketemu. Kenapa ibu dan ayah suruh saya pulang? Oh, kami kangen nak misalnya. Oke, coba ambil cuti di kantor, pulang, temuin mereka. Biasanya karena orang tua itu cuma kangen sama anaknya. Atau memang orang tua Anda memang maunya Anda dekat sama dia. Udah nak, pulang aja, kerja di kota ini misalnya. Ibu sama ayah nggak mau kamu jauh. Ya sudah, Anda tawakal Allah. Ikuti saja orang tua. Karena pernah ada sahabat teman-teman sekalian datang kepada Nabi SAW masih muda. Orang tuanya masih hidup. Dan orangnya kekar, kuat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berjihad sama Anda. Lalu Nabi SAW lihat dia masih muda. Nabi SAW tanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pulanglah dan berjihadlah dalam berbakti kepada keduanya. Nanti peluangmu masih banyak kok untuk jihad. Sekarang kau bakti dulu dengan orang tuamu. Batas umurnya ada. Seperti itulah ya. Jadi seperti itu jawaban kami. Ada banyak salam dari teman-teman dari Malaysia dan Singapura. Kami juga menyapa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair sudah ikut acara kita. Mudah-mudahan bisa bergabung selalu sama teman-teman di Indonesia ya. Nah, insya Allah bisa mengikuti dan menyelesaikan waktunya. Dan Anda juga kalau punya pertanyaan silahkan ditulis insya Allah ya. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana tentang bagaimana hukumnya wanita yang bermarga dalam kurung Arab nikah dengan laki-laki yang bukan warganya? Terima kasih. Boleh saja. Kenapa tidak? Boleh saja. Bilal radhiyallahu anhu dari Afrika, kulit hitam. Istrinya dari Quraisy. Jadi karena Nabi SAW menikahkan dengan itu. Jadi tidak ada sama sekali larangan masalah itu. Tetapi memang ada anjuran Nabi SAW. Ada anjuran Nabi SAW itu, wa ankihul akfa'a minkum. Nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Bisa masuk dalam makna sepadan sini adalah sesuku. Ya. Misal, tidak usah kita bicara Arab dengan bukan Arab. Kita bicara misalnya, saya misal dari Bugis, dari Sulawesi Selatan. Kalau saya punya pilihan menikah sama Bugis, atau dengan saya menikah dengan Jawa misalnya. Terus kemudian saya cenderung, udah saya pilih Bugis aja. Kenapa? Karena satu bahasa, ya satu cita rasa lah, makanan-makanan juga sesuai. Teman-teman juga di Jawa gitu, oh saya di Jawa, udah saya nikah sama orang Jawa aja. Karena merasa lebih cocok bahasanya segala macam tradisinya. Adaptasinya tidak terlalu repot. Nah itu namanya akfa, kufu. Kalau Anda mau nikah lintas daripada suku Anda, boleh dalam Islam. Tidak ada masalah. Tetapi memang butuh adaptasi. Butuh adaptasi ya. Seperti orang Indonesia nikah sama bule misalnya. Jauh sekali dia melangkah. Kita di sini biasa makan tempe, sayur asam, gado-gado. Bule nggak biasa makan itu. Gitu kan. Mereka keju, mereka segala macam. Kita di sini sepanjang tahun nggak ada dingin salju atau apa. Mereka biasa itu. Ya ini butuh adaptasi. Bisa, bukan tidak boleh. Tapi butuh adaptasi. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan kalau ada orang yang mengatakan, oh enggak, saya mau nikah sama suku saya saja. Itu hak dia. Tidak boleh langsung kita vonis tidak benar. Tapi kalau ada orang mau menikah, maka boleh saja. Kenapa tidak? Ya, Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi perias pengantin? Apakah penghasilannya halal? Ini juga butuh dirincikan. Kalau Anda lakukan itu terbuka, ya itu terbuka auratnya segala macam, nggak boleh. Tapi kalau Anda lakukan tidak terbuka itu, dalam arti kata memang kayak muslimah ya, atau Anda merias dan memang Anda khususkan, kayak sekarang kan ada pernikahan rincian lebih jauh maksud saya. Jadi kalau Anda pasti misal sengaja memang membuka baju terbuka, Anda buka umum, riasin semua orang, akhirnya dia tampil di depan semua laki-laki dengan cantiknya dan segala macam, jadi fitnah, maka ini saya khawatirkan malah Anda terlibat dalam dosa itu ya. Maka lebih baik jangan. Allahu a'lam. Ini saran saya saja. Ya, tentu Anda punya hak untuk bertanya kepada orang lain ya. Ini karena saya yang ditanyakan maka saya menjawabnya seperti itu.
Baik teman-teman sekalian, pertanyaan mungkin saya buka dua pertanyaan terakhir ya. Karena sudah sekitar 1 jam kita bersama insya Allah. Saya akan bacakan bagaimana kuliah kedokteran bagi wanita menurut pandangan Islam. Boleh, tidak ada masalah, nggak ada larangan. Di zaman Nabi SAW itu ada seorang wanita yang dikenal sebagai perawat atau tepatnya dokter wanita lah ya. Yang Nabi SAW panggil khusus untuk mengobati Sa'ad bin Mu'ad. Gak ada masalah. Cuma begini, bagi setiap muslimah, saya ingin berbagi ya. Ini bahasa dari hati ke hati supaya bisa difahami sebenarnya. Jangan sampai ukhti muslimah, Anda membengkalikan kewajiban utama Anda diciptakan oleh Allah SWT, yaitu berbakti sama orang tua kalau belum menikah dan kepada suami kalau sudah menikah. Ini kan tugas utama, dan menjadi ibu yang baik pada saat Anda sudah punya anak. Itu tugas utama. Jadi jangan terlalu banyak sibukkan diri di luar, karena pengobatan pun sebenarnya tugasnya laki-laki. Sampai ulama membolehkan fatwa resmi boleh kalau dokter kandungan laki-laki. Jadi tidak harus perempuan, tetapi Anda juga boleh, bukan tidak boleh tentunya. Tapi jangan sampai membengkalikan kewajiban utama. Karena banyak orang wanita jadi wanita karir. Tapi apa yang terjadi? Dia bengkalikan tugas utamanya, rumah tangganya dan seterusnya. Kan gitu. Allahu a'lam. Baik, saya tutup dengan pertanyaan terakhir ya. Saya coba lihat di sini. Ustadz, kalau ada yang utang nggak dikasih, dosa nggak? Karena orang itu nggak pernah bayar kalau utang. Kalau Anda sudah tahu pasti, dia memang tidak mau bayar utang, ya. Sudah pasti itu ya, dalam arti kata pernah dia utang sama Anda, tapi memang dia nggak bayar. Anda boleh nolak. Masa utang itu boleh nolak. Ya, dia beda dengan sedekah. Kalau sedekah dianjurkan untuk tidak menolaknya. Tapi kalau Anda sudah pernah utangkan, ternyata dia menipu dan segala macam, Anda punya hak mengatakan saya tidak bayar. Saya tidak kasih lagi utang maksud saya. Yaitu Allah alam yang saya tahu. Insya Allah tidak dosa. Tapi kalau seandainya Anda cuma tebak-tebak, kayaknya orang ini nggak bayar nih. Kayaknya gitu kan. Nah kalau seperti ini teman-teman sekalian, maka Anda tidak boleh. Karena mengutangkan orang ini bagian daripada ibadah. Coba sesekali teman-teman tulis shot di Google, keutamaan mengutangkan orang. Besar sekali itu. Di antara hadis kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang, atau memberikan tenggang waktu, atau memaafkan, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, akan didatangkan orang pada hari kiamat nanti, amalnya sedikit. Amalnya sedikit. Ya. Kemudian pada saat ditimbang dengan dosanya, dosanya banyak sekali. Maka malaikat bertanya, kira-kira ada amal nggak yang bisa mengimbangi ini? Maka dia mengatakan sepertinya tidak ada. Coba ingat kata malaikat. Dia coba ingat, nah dia mengatakan apa? Oh iya, seingat saya dulu saya punya pegawai khusus. Pegawai ini saya tugaskan hanya untuk menagih utang. Dan saya bilang, kalau seandainya kau ketemu orang mampu, maka ambillah dari dia. Kalau ketemu orang yang tidak mampu, maafkan saja. Kata malaikat, itulah amalmu. Dan karena itu semua dosanya dimaafkan. Dan bayangkan luar biasa gitu kan. Jadi keutamanya banyak, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain tentunya. Allahu a'lam. Ya. Video saya teman-teman sekalian, mohon maaf saya harus mengundurkan diri. Insya Allah kita ketemu lagi di esok hari. Besok kita akan ada lanjutan bahasan kitab Sahih Hadits Qudsi ya. Sekitar jam 10.30 pagi insya Allah bi'inillah, sampai selesai nanti. Dan seperti biasa malamnya akan ada live seperti ini insya Allah. Sampai ketemu lagi teman. Malamnya akan ada live seperti ini insya Allah. Sampai ketemu lagi.